Sahabat, kita mau bicara kali ini menanggapi statement dari Pak Prabowo Subianto dan timnya terkait dengan rencana pengubahan pola skema pemberian subsidi terhadap masyarakat. Terutama kita bicara dari sektor subsidi energi, BBM khususnya, secara khusus subsidi energi di sektor bahan bakar minyak dan gas. Sektor ini memang menelan cukup banyak, ratusan triliun nilainya subsidi yang selama ini diberikan kepada masyarakat melalui Pertamina. Ingat, melalui Pertamina, karena subsidi disalurkan melalui produk, yaitu melalui BBM Pertalite maupun BBM jenis solar. Dan ini yang disebut sebagai penugasan kepada Pertamina untuk menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk dijual dalam harga khusus karena disubsidi oleh pemerintah, dan penjualannya harganya tentu di bawah harga keekonomian, harga produksi. Dan saat ini memang sektor ini telah berlangsung lama. Subsidi yang salah ini, saya harus menyebutnya salah karena memang sejak awal penerapan subsidi ini tidak boleh mensubsidi produk. Yang disubsidi harusnya manusianya. Tetapi ini masalahnya sekarang untuk mengubah subsidi dari subsidi produk ke subsidi orang bukan persoalan yang mudah, karena bangsa kita puluhan tahun terlanjur bergantung, mekanisme ekonomi pasar kita terlanjur bergantung kepada subsidi produk, khususnya di sektor BBM yang menjadi sektor biaya produksi yang cukup signifikan dalam setiap persentase produksi apapun, manufaktur maupun biaya operasional kehidupan manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak main-main pengaruhnya. Saat ini, menurut pengamatan kita, subsidi yang disalurkan melalui produk memang bisa menahan pergerakan kenaikan harga, kenaikan biaya-biaya manufaktur dan kenaikan biaya produksi, sehingga masyarakat masih bisa menikmati harga yang relatif stabil. Meskipun tidak murah, tetapi bisa dipertahankan relatif stabil karena biaya produksi bisa ditekan dari subsidi yang diterima oleh kalangan manufaktur maupun masyarakat. Nah, kalau sekarang ada upaya untuk mengalihkan subsidi dari subsidi produk ke subsidi langsung ke masyarakat, akan terjadi kendala besar. Mengapa akan terjadi kendala? Pertama, saya mau jelaskan, subsidi ke produk ini telah menahan semua biaya produksi dan efeknya menyeluruh. Tidak hanya ke kelompok masyarakat tertentu, tetapi ke seluruh lapisan masyarakat subsidi ini diterima, baik langsung maupun tidak langsung. Karena subsidi di sektor BBM ini, contohnya solar. Ini solar dipergunakan oleh angkutan umum, truk untuk pengiriman logistik, ya. Dan truk, kalau kita mau bicara, yang punya truk, pengusaha truk ini bukan orang miskin, tetapi orang kaya. Karena kalau orang miskin tidak mungkin bisa beli truk. Tapi mereka menggunakan ekspedisi ini, pengiriman barang, pengiriman logistik segala macam. Dan yang kalau kita bilang, yang menerima logistik di sini adalah pengusahanya. Tapi efeknya tentu kepada harga jual produk, harga barang yang akan dikirimkan angkutan tersebut, maka harganya bisa ditekan karena ongkos produksi, biaya produksi, termasuk biaya pengiriman, distribusi bisa ditekan karena adanya subsidi pemerintah. Nah, kalau subsidi ini dialihkan ke masyarakat, tentu nanti pengusaha akan menaikkan semua ongkos-ongkos produksi karena tidak lagi mendapat subsidi. Pengangkutan, pengiriman barang, dan semua lain-lain itu akan berpengaruh kepada biaya produksi dan tentu akan naiknya harga barang. Nah, kalau contohnya subsidi diberikan kepada masyarakat secara langsung, dapat berapa per bulan? Ya, contohnya dapat 300-400 ribu. Apakah 300 ribu itu akan bisa mengcover dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk membeli barang-barang yang produknya harganya telah naik akibat subsidi dicabut, ditarik dan dialihkan langsung kepada masyarakat? Apakah 300 ribu atau 400 ribu atau 200 ribu bisa mengcover selisih biaya nanti, selisih harga barang yang akan dibeli oleh masyarakat ketika harga-harga produk akan naik? Ini kan belum ada kajiannya, belum ada risetnya, belum ada penelitiannya, apakah seimbang atau tidak. Nah, ketika nanti 200 ribu itu tidak berimbang, contohnya harga telur naik 3 ribu, gula naik 1.000, yang lain-lain naik gitu. Kalau kebutuhannya dalam sebulan, dia belanjanya menjadi bertambah 400 ribu atau 500 ribu, tentu subsidi yang diberikan pemerintah menjadi tidak mengcover beban yang akan ditanggung oleh masyarakat dari subsidi langsung. Itu yang pertama, saya menjelaskan singkat-singkat saja. Saya berharap teman-teman bisa memahami yang terjadi, karena kalau terlalu panjang nanti teman-teman jadi malas juga nonton. Yang kedua,
penerapan subsidi ini belum bisa dilakukan secara tepat sasaran karena apa? Negara kita, pemerintah kita saja tidak memiliki data yang akurat terkait siapa sebetulnya yang berhak menerima subsidi. Banyak orang yang harusnya tidak berhak malah menerima. Banyak yang berhak malah tidak menerima. Bahkan Kementerian Sosial pun sampai saat ini tidak bisa memiliki data yang akurat tentang penerima subsidi. Makanya setiap tahun pembahasan era APBN selalu bermasalah dengan data. Siapa yang layak menerima bantuan dari pemerintah? Selain itu, kalau kita mengacu data BPS, membandingkannya dengan data PLN contohnya, PLN juga menyalurkan subsidi energi di sektor listrik, tetapi PLN masih bisa dikategorikan subsidinya tepat sasaran karena berbasis data dan langsung ke rumah. Tidak beredar di pasaran, dijual di pasar, tetapi langsung ke rumah. Kalau mengandalkan data PLN, dijamin itu akan akurat penerima subsidinya, tetapi kembali ke persoalannya, apakah nanti perbedaan harga, selisih harga yang akan ditanggung oleh masyarakat sebanding dengan subsidi yang dia terima? Ini akan menjadi masalah. Selain soal data, efeknya tidak sebanding. Jadi akan terlalu berisiko kalau pemerintah kemudian mengalihkan subsidi ini secara langsung kepada masyarakat. Dan permasalahan ketiga, kalau contohnya subsidi dialihkan ke masyarakat miskin, subsidi BBM selama ini tidak begitu dinikmati oleh masyarakat miskin. Tetapi masyarakat miskin menikmati efek dari pemberian subsidi BBM yang diterima, dimakan, diminum setiap hari oleh pemilik kendaraan. Orang miskin tentu tidak punya kendaraan, sehingga subsidi ini dimakan oleh yang pemilik kendaraan, diminum oleh pemilik kendaraan, tetapi memiliki efek besar, dampak besar kepada harga-harga di pasar, termasuk harga-harga pengangkutan. Coba bayangkan, kalau itu dialihkan, pertanyaan saya, ini kasih contoh, apakah teman-teman pengemudi ojek online itu berhak menerima subsidi atau tidak? Kalau nanti mereka tidak berhak menerima subsidi karena dianggap tidak orang miskin karena punya motor, harga BBM mereka akan beli naik. Dan risikonya apa? Tentu harga ongkos ojek online ini juga akan naik. Pengusaha tidak akan diam. Pengemudi ojek online pasti akan berontak. Oh, ini pendapatan kami jadi menurun karena harus membeli harga BBM lebih tinggi. Dan dampak-dampak ini baru contoh kecil saja. Belum terkait pabrik, belum angkutan, belum yang lain-lain. Semuanya akan berdampak. Demikian juga terkait penggunaan subsidi di LPG. LPG 3 kg selama ini menelan subsidi yang tidak tanggung-tanggung. 50 triliun lebih kalau tidak salah. Nanti kita koreksi, saya tidak membaca ulang datanya, tapi perkiraan saya sekitar segitu kalau tidak salah. Ini kan besar sekali. Nah, kalau ini dialihkan langsung ke orangnya, siapa yang berhak menerima? Data orang miskin saja tidak jelas. Kalau kita mengacu pada data statistik, data BPS, standar kemiskinan di Indonesia itu sangat rendah. Kalau orang yang berpenghasilan di bawah 10.000, itu dianggap orang miskin. Pertanyaannya sekarang, orang yang berpenghasilan 10.000 per hari, apakah menggunakan LPG 3 kilo? Ataukah apa mereka menggunakan bahan bakar di kampung-kampung? Ini kan jadi persoalan lagi mendata ulang. Karena kalau orang miskin kategori statistik di bawah 10.000 pendapatannya, maka tidak mungkin dia menggunakan LPG 3 kilo memasak. Jangan-jangan beli kompor saja pun dia di rumah tidak bisa. Tapi cenderung pakai kayu bakar. Nah, ini kan permasalahan yang belum punya data akurat dan belum pernah dilakukan riset secara menyeluruh oleh pemerintah. Jadi akan banyak sekali kendala. Ketika subsidi dicabut dari produk, dialihkan ke orang langsung, permasalahan utamanya itu tadi. Siapa yang berhak menerima? Kalau orang miskin dialihkan dari subsidi solar yang diterima oleh pengusaha orang kaya itu contohnya secara tidak langsung, karena yang punya truk orang kaya loh, yang punya bus orang kaya loh. Nggak mungkin orang miskin punya itu ya. Kalau itu dialihkan langsung ke rakyat, efeknya akan sangat terasa. Otomatis harga ongkos naik bus, naik apa kan naik. Tidak mungkin stabil, tidak apalagi turun. Dan dampaknya ke masyarakat lagi yang biasa menggunakan angkutan umum. Apakah seperti tadi saya sampaikan, subsidi langsung yang mereka terima bisa mengcover selisih dari nilai beban yang akan mereka tanggung ketika subsidi produk dicabut? Jadi ini bukan persoalan mudah, ini hanya segambaran singkat saja supaya teman-teman mengerti bagaimana efeknya kalau subsidi langsung produk itu dicabut dan dialihkan menjadi subsidi langsung kepada manusianya. Karena permasalahannya sangat banyak sekali, efek dominonya berbahaya
harga-harga akan naik, inflasi tentu akan tinggi, dan ini bisa akan mengakibatkan gangguan keuangan, gangguan ekonomi, dan penurunan daya beli masyarakat nantinya yang mengakibatkan kepada kemiskinan, bertambah jumlah orang miskin. Yang kedua, kita tidak pernah memiliki data yang akurat siapa yang berhak menerima subsidi dan bantuan dari pemerintah. Ini bukan persoalan main-main. Puluhan tahun persoalan ini terus ada dan tiap tahun menjadi masalah di DPR RI setiap pembahasan anggaran untuk bantuan pemerintah kepada rakyat. Ini kan aneh. Ini aneh. Jadi kalau ada upaya dari Pak Prabowo ke depan untuk mengalihkan subsidi secara langsung kepada masyarakat, sebetulnya gagasan ini baik. Tapi seharusnya sejak awal adanya upaya subsidi ini harusnya dilakukan kepada masyarakat langsung, bukan kepada produk. Permasalahan sekarang, publik kita, sistem pasar kita, sistem ekonomi kita telah bergantung kepada subsidi produk yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan di sektor BBM ini, pengusaha-pengusaha sawit yang menghasilkan FAME untuk B30, solar B30, segala macam itu, dapat subsidi dari pemerintah. Orang kaya pengusaha kebun sawit ya kaya. Jadi permasalahannya tidak semudah berbicara mengalihkan dari produk ke masyarakat. Yang paling berbahaya itu adalah efek domino dari pengalihan itu nanti ke subsidi langsung. Karena selama ini yang menerima subsidi di sektor BBM, bahan bakar minyak dan gas, bukanlah orang miskin secara langsung, tetapi orang-orang mampu. Karena yang mampu menikmati itu adalah orang-orang yang punya kendaraan, punya motor, punya mobil, dan lain-lain. Ya, dan pengusaha-pengusaha angkutan itu orang kaya semua. Tetapi dampaknya adalah kepada masyarakat miskin secara tidak langsung karena ongkos biaya produksi menjadi turun. Nah, kalau dialihkan, tiba-tiba yang selama ini tidak menerima itu kemudian menerima, yang menerima menjadi tidak menerima, tentu akan ada ketidakstabilan di negara kita, dalam sistem pasar kita akan terganggu, dan saya khawatir itu akan memicu masalah yang lebih besar. Jadi kalau mau mengalihkan harus sangat hati-hati, tidak boleh gegabah, dan harus dikaji betul-betul perlahan mana yang harus dicabut, dipindahkan subsidinya dari produk ke orang. Kalau langsung bicara pindahkan, saya pikir itu akan menjadi gangguan yang serius bagi sistem pasar kita nantinya. Inflasi akan naik, daya beli masyarakat turun, habislah sudah masyarakat miskin bertambah, maka akan terjadi pemberontakan dan kerusuhan sosial di mana-mana. Ini harus diwaspadai betul. Ini pesan saya kepada Pak Prabowo, karena selama ini saya lumayan aktif di sektor ini, Pak. Jadi ya sering berdiskusi dengan teman-teman Pertamina maupun dengan PLN. Karena saya lama sebagai Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia ya, jadi cukup mengetahui lika-liku di dunia energi ini. Meskipun pengetahuan saya tidak seberapa, tapi saya bisa menjelaskan sesingkat ini supaya kita mengerti semua dampaknya. Dan masyarakat tidak menjadi korban dari sebuah kebijakan yang berharap akan menyelamatkan uang, tetapi nanti justru pemerintah akan mengeluarkan kos yang lebih besar untuk menutup, memadamkan risiko-risiko yang timbul akibat dari itu. Salam dari saya, Ferdinand Hutahaya.